pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyaikhi fi darin amin illa anqal ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada yang bisa bermanfaat untuk hati, tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada hati, tidak ada yang bisa melebihi seperti uzlah. Uzlah menjauh dari hiruk pikuk manusia. Yadkhulu biha, maka bisa dengan uzlah itu, hati itu bisa masuk wilayah maidana fikratin, bisa bertafakkur seluas-luas. Maidan itu lapangan fikrah, lapangan pemikiran, lapangan tafakkur. Artinya kalau kita ingin tafakkur yang luas, bebas dan enak, nyaman, adalah masuklah Anda wilayah namanya uzlah. Baik, kita bahas dulu tentang bagaimana hati dan pengaruh yang datang kepada hati melalui yang namanya mata dan telinga. Ada pintu untuk masuk ke hati kita, ada telinga dan mata. Dari apa yang kita pandang akan direkam dan dirasakan oleh hati. Dari apa yang kita dengar akan direkam dan dirasakan oleh hati. Inilah pintu untuk masuk hati. Jika baik yang masuk telinga didengar, kemudian hati merasakan, jadilah baik hati. Jika pandangan baik, maka masuk ke hati pun menjadi baik. Tapi kalau pandangannya tidak baik, maksiat, aurat, segala macam yang tidak baik, maka akan dirasakan di hati. Dan hati itu mudah terpengaruh dengan apa yang didengar. Hati itu mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat. Dari situlah rusaknya hati, dan dari situlah juga hati akan menjadi benar. Kalau ada orang membersihkan rumah, sebuah kamar, ternyata jendelanya masih dibuka, debu masuk, biarpun di dalam dibersihkan pun debu akan masuk. Maka agar kita bisa maksimal di dalam membersihkan, tutup jendelanya biar di dalam bisa bersih. Ini jendela menuju kekotoran hati, ini jendela. Maka untuk bisa membersihkan hati, maka jendela harus ditutup. Kita bisa menutup telinga kita dan mata kita di saat kita bersama hiruk pikuk manusia dengan menjaga, dengan tidak melihat. Bisa dengan seperti itu, akan tapi lihat beratnya dan susahnya. Dan cara yang mudah agar kita bisa tertutup telinga kita, agar kita tidak mendengar kekotoran, agar mata kita tidak melihat yang haram, melihat yang tidak baik, yang merusak hati, maka masuklah satu tempat namanya uzlah, yang di situ tidak ada hiruk pikuk manusia. Kita tidak mendengar gunjingan, tidak mendengar caci maki, tidak mendengar fitnah, bahkan juga tidak pernah mendengar sanjungan yang merusak hati kita. Dan mata kita pun juga tidak melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat kita. Disitulah kita akan bebas untuk bersihkan hati kita dan membawa hati kita untuk bisa kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal saudara sehingga kita bercinta, kasih sayang, kenal anak sehingga kita bertanggung jawab, kenal pekerjaan sehingga tidak mengambil kita yang haram. Nah ini, maka kata Ibn Athaillah As-Sakandari, yang mudah bermanfaat untuk hati adalah uzlah. Dan Ibn Athaillah di sini uzlah itu dalam bahasa Arabnya pakai nakirah, tidak al-uzlah, nggak ada alif lamnya. Menunjukkan adalah uzlah itu kadang-kadang, tidak selalunya, tidak selamanya Anda uzlah, tidak selamanya Anda menjauhkan diri Anda dari hiruk pikuk manusia. Akan tapi namanya uzlah sesaat-sesaat dibersihkan hati, kemudian kita keluar untuk mempraktekkan kebersihan hati, dibersihkan lagi, keluar untuk mempraktekkan kebersihan hati, interaksi dengan manusia, membersihkan hati, uzlah, menata hati. Bagaimana aku dengan ibuku, bagaimana aku dengan abahku, bagaimana aku dengan saudaraku, bagaimana aku dengan tetanggaku, bagaimana aku dengan pembantuku, bagaimana aku dengan suami dan istriku. Terus diasah di saat dia di dalam keadaan sendiri. Begitu juga, mohon maaf, kalau kita punya permasalahan dengan seseorang,
Mungkin dia dengan lidahnya yang tajam membuat kita sakit hati, atau perilakunya yang membuat kita tidak nyaman. Coba kita ingin mencoba sabar-sabar dan tahan di hadapan dia, susah. Akan tapi tinggalkan dia sesaat, masuklah ke tempat yang sepi, renungi siapa dia. Kalau anda ingin merenung, ingin menyejukkan hati, belum diam, kita belum sejuk hati, kita sudah dia ngomong kasar lagi, gimana? Yuk, susah. Akan tapi paling tepat masuk wilayah namanya uzlah. Saya akan duduk sebentar, ngambil air wudhu sesaat, duduk sesaat. Aku berpikir, sekasar apapun dia adalah adikku, anak daripada ibuku. Mungkin dia juga emosi, biarkan dia. Kalau dia reda, baru aku akan keluar. Saya juga perlu tata. Saya berjanji aku tidak boleh membalas kesasarannya. Ditata dulu. Kalau tidak kita masuk dalam adu mulut nanti. Kalau tidak malah adu fisik. Menjadilah orang berantem berperang itu. Baik. Kemudian setelah tertata hatinya, baik, sekarang aku sudah waktuku untuk keluar. Nah, sehingga dia bisa manis berinteraksi dengan saudara, bisa manis berdiskusi dengan sahabat yang semula adalah ada permusuhan. Maka uzlah ini penting. Dan untuk mencapai kemuliaan, kenal Allah dengan uzlah, membersihkan urusan, membenahi urusan kita dengan sesama dengan uzlah. Urusan dengan Allah dibenahi dengan uzlah, urusan dengan manusia uzlah. Dan uzlah dilakukan baginda Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu. Dan setelah mendapatkan wahyu pun Nabi melakukan uzlah. Dan uzlah pun ternyata tidak harus di gua, tidak harus di gua Hira. Akan tapi Nabi pun selalu sering menghimbau agar kita bisa iktikaf di masjid, mengambil waktu yang tepat. Kemudian apa? Dihimbau agar kita bisa menata hati, agar kita semakin kenal Allah, menyebut nama Allah di waktu yang sangat sepi, yaitu di sepertiga malam, di saat orang pada lelap tidur. Dihimbau bangun untuk tahajud, untuk bangun malam. Itu adalah bentuk daripada uzlah. Intinya bahwasanya dengan uzlah itulah kita akan bisa berbenah hati. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati melebihi daripada uzlah. Gundah gulana, seperti apa kekesalan hati kita, maka kita tata di saat kita beruzlah. Kita duduk sesaat merenungi. Akan tapi ketahuilah, tidak selamanya kita harus seperti ini. Kamu punya saudara, kamu punya istri, kamu punya suami, kamu punya anak. Keluarlah. Apa buah daripada renunganmu? Apa buah daripada pembersihan hatimu? Nah ini. Kemudian dengan uzlah ini kita bisa bebas untuk menata hati. Dalam bahasa Ibn Athaillah Sakandari, yadkhulu biha maidana fikratin. Fikrah tafakkur. Tafakkur itu merenung. Dikatakan bahwasanya tafakkur sa'ah khairun ibadatis sanah. Kata Qadhi Iyad bahwasanya kalau kita bisa menghidupkan hati kita dengan tafakkur sa'ah, sesaat, itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Sebab alangkah banyaknya ibadah yang tidak pernah ditafakuri, tidak pernah direnungi, ternyata ibadahnya pun dengan bermaksiat. Ibadah dengan maksiat, mungkin ibadahnya dengan riya, ibadahnya dengan kesombongan, ibadahnya adalah dengan ujub, penyakit hati. Semuanya terlihat di mata manusia adalah ibadah, tapi di hadapan Allah adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia melakukan kemaksiatan yang tidak pernah disadari. Setiap hari dia melakukan kemaksiatan. Bisa jadi seseorang melakukan kemaksiatan setiap hari dan tidak disadari. Pernah kami buatkan sebuah contoh. Misalnya kita punya toko kita berhadapan dengan toko orang lain, dan toko orang lain tersebut ternyata yang menjaga adalah seorang wanita, dan wanita tersebut tidak menutup auratnya, sementara saya punya tempat duduk menghadap ke toko tersebut. Mungkin kita sambil berzikir la ilaha illallah, setiap hari pun saya melihat auratnya dia. Dan ini tidak akan selesai kecuali kita pernah bertafakkur. Aku duduk di kantorku, di tokoku, oh haram, tidak boleh aku melihat ke sana. Maka dengan sadar inilah dia bisa menyempurnakan perjalanannya menuju kepada Allah. Dagangnya yang halal bersih, kursinya digeser atau dikasih tutup begini agar aku tidak melihat dia. Tapi kalau tidak pernah direnungi, mungkin kita keluar setiap hari melihat keharaman. Mungkin Anda tidak sadar waktu Anda nunggu angkot setiap hari Anda melakukan keharaman. Sama-sama ngantri di angkot bareng, karena itu tetangga Anda yang kerja, Anda kerja, dia tidak menutup auratnya. Pas dia di depan Anda setiap hari seperti itu, mungkin tidak pernah Anda sadari Anda melakukan kemaksiatan. Yang bisa menyelesaikan adalah sadar, dan sadar itu adalah dengan tafakkur. Orang tidak akan bisa sadar kecuali masuk wilayah tafakkur dulu. Tafakkur adalah muqaddimah kesadaran. Sama
kekasaran seorang istri kepada suami pun jarang disadari kecuali dia merenung. Kemudian seorang suami kasar kejam kepada istri pun jarang tidak disadari kecuali merenung. Dan juga hubungan kita dengan Allah. Maka benar yang namanya uzlah ini penting sekali. Uzlah adalah penting sekali, yang maknanya adalah menghadirkan renungan. Tapi bukan uzlah selamanya. Sebab urusan dengan manusia ini hebat pahalanya. Kalau ada seorang wali yang tersembunyi, hebat dia. Tapi lebih hebat lagi kalau wali itu adalah berurusan dengan manusia, tapi baik. Wali di gunung tidak bisa mengalahkan wali yang di tengah pasar. Wali di gunung hebat, dia uzlah. Mungkin ada orang dikatakan, wah, dia menghindarkan dirinya dari hiruk pikuk manusia selama 40 tahun. Hebat. 40 tahun. Kenapa? Dengan begitu dia bisa terhindar dari segala kemaksiatan. Tapi lebih hebat lagi yang di tengah pasar, akan tapi ternyata dia bisa menghindarkan dari segala kemaksiatan itu. Maka dari itu uzlah itu penting, akan tapi sesaat-sesaat untuk pengasahan hati. Tentunya tanpa harus meninggalkan kewajibannya. Ibadah saja ada aturan, ibadah yang jelas itu pun ada aturannya. Ibadah yang jelas maksudnya sudah tertentu waktunya, ada aturannya. Apalagi uzlah. Uzlah ini tidak tertentu waktunya, akan tapi hendaknya kita mengambil waktu uzlah. Dalam setiap hari ada saat hendaknya kita untuk uzlah, khususnya di tengah malam. Ambil waktu di pertiga malam akhir, sore di awal waktu, tidur di awal waktu. Jam 10 sudah tidur, jam setengah 3 sudah bangun. Bangun yang sehat, yang seger. Kemudian setelah itu ngambil air wudhu, melakukan sholat, menghadap kepada Allah sambil merenung. Maka saat yang indah itu bentuk uzlah kita. Dan hendaknya Anda ambilnya seperti ini. Uzlah Anda mengundang ketenangan. Uzlah akan menjadikan kita peka. Uzlah menjadikan kita bisa konsentrasi dengan apa yang kita baca. Kalau kita di tengah hiruk pikuk manusia misalnya, kita lagi ngobrol di pasar atau di tengah ramai, tiba-tiba ada orang membawa hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita mengatakan, oh baik, begitu dok. Karena belum apa-apa, kita belum sempat ngerekam, belum sempat ngerasain, kita sudah harus ngobrol dengan yang lain. Tapi di saat Anda lagi duduk di tempat yang sepi sendiri, kemudian Anda membaca qala Rasulullah, Anda renungi, terasa di hati Anda. Itulah makna uzlah yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Uzlah di sini adalah nakirah. Uzlah Anda pun sesaat-sesaat dalam irama untuk membenahi hati. Bawa hatimu untuk melanglang dalam dunia tafakkur. Melanglang di sini adalah seluas-luas kehidupan yang engkau alami. Tafakuri agar hidupmu benar. Urusan pasarmu kau pikir, dapurmu kau pikiri. Dapur harus direnungi. Urusan kamarmu, rumahmu, semua kau renungi. Renungannya adalah untuk menjadikan itu semuanya semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibadah-ibadah kita, ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan harus kita barengi dengan tafakkur. Maka kami menghimbau, tafakkur ini sangat penting. Dan tafakkur ini akan semakin hebat di saat didukung oleh suasana yang sejuk, yang indah. Maka disyariatkan juga bangun di tengah malam, sepertiga malam akhir, dan juga iktikaf di masjid. Ini adalah himbauan-himbauan dari baginda Nabi SAW dalam irama untuk menjernihkan hati tadi. Maka kami himbau dalam ibadah kita setiap hari, Anda harus bisa menjadi ibadah itu tiga bagian. Jangan ibadahmu hanya membaca Quran saja atau sholat saja, akan tapi ketahuilah, iya sholat, iya berzikir, iya berzikir, iya. Itu sepertiga waktumu. Sepertiga lagi adalah jadikan waktumu untuk merenung. Anda absen, saudara-saudara Anda, dalam renungan Anda. Tentu yang pertama adalah urusanmu dengan Allah. Kenapa aku masih bekerja di tempat itu? Katanya aku ingin dapat ridha Allah, aku ingin membantu kebaikan. Tapi kenapa rizkiku masih haram, tidak pernah aku pikirkan? Renungi. Kenapa pekerjaanku masih begitu? Anda renungi. Semua urusan Anda dengan Allah Anda renungi. Mata, telinga, mulut, syahwat. Merenung penting sekali. Tafakkur penting sekali.
Kemudian setelah urusanmu dengan Allah beres, dibarengi dengan penyesalan, sambung urusanmu dengan manusia. Bagaimana dengan ibundamu? Perlu. Dan jadikan ini adalah kebiasaan ibadahmu setiap hari. Ibadah kita setiap hari. Kadang kesombongan yang tidak disadari musibah. Urusanmu dengan adikmu. Kenapa kau harus berebut waris? Bahkan di saat kita direbut waris pun, lihat, kalau Anda tidak merenung di malam hari, tidak merenung di tempat yang sepi, tidak mengkhususkan untuk merenung, mungkin Anda kemakan fitnah juga. Misalnya orang yang dizalimi. Ada suatu ketika ada orang, "Buya, saya itu kerja setiap hari dibohongi terus, apa? Buya, saya kerja selalu dibohongin dan dibohongin dan dibohongin." Akhirnya kami tanya, "Pengenmu bagaimana?" Anda beruntung. Kok bisa ya? Anda beruntung, Anda dibohongi, bukan Anda yang bohong. Kalau Anda bohong gimana coba? Ayo. Anda dibohongi, bukan yang bohong. Adapun setelah itu agar Anda tidak dibohongi, Anda waspada, itu saja. Jadi kadang-kadang Anda menyesali sesuatu yang tidak harus disesali. Saya direbut waris saya oleh saudara saya. Apa? Direbut waris saya oleh saudara saya. Direbut. Anda beruntung, bukan Anda yang merebut. Anda beruntung, bukan Anda yang merebut. Saya dicaci. Anda beruntung, Anda dicaci, bukan yang mencaci. Sebab semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyejukkan hati ini perlu renungan. Kadang kita dikuasai dengan emosi, hawa nafsu dan seterusnya. Karena tidak pernah mencoba untuk merenung. Renungi, tafakkur sa'ah. Dan setelah kita merenung, jadi ibadah biasa. Kemudian yang kedua adalah merenung. Yang ketiga adalah panjatan doa yang dikatakan doa mukhul ibadati, yang namanya doa adalah saripati daripada ibadah. Maka panjatkan doamu sesuai dengan renunganmu, itulah doa orang khusyuk. Doa kita kadang tidak nyambung, Allahumma panjang. Doa, ya Allah, jadikan aku orang yang bisa berbakti pada orang tuaku. Karena tadi sudah merenung, saya pernah meminta ibuku. Ya Allah, jadikan aku seorang istri yang lembut kepada suami. Ya Allah, dia sadar karena dia pernah kasar. Ya Allah, jadikan aku seorang suami yang selalu bisa mengayomi istriku, karena selama ini membiarkan istrinya keliaran sana sini. Terus, jadi doanya adalah sesuai dengan renungan. Maka inilah membuahkan hasil yang istimewa, yaitu perilaku di saat bermasyarakat, perilaku yang benar, perilakunya ahli tasawuf, sufi. Orang sufi adalah lahir batinnya sama. Orang sufi lahir batinnya sama, bukan kelihatan susuk di muka orang tapi hatinya rusak, tidak. Tapi di hadapan Allah dia benar, urusan dengan orang lahirnya baik dan hatinya pun adalah hati yang sangat mencintai. Ini adalah pelajaran tasawuf. Baik, kembali kepada Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi yang paling bermanfaat untuk hati kita adalah masuk wilayah uzlah, untuk kita bawa hati kita dalam renungan yang luas demi kesempurnaan kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perjalanan menuju Allah, dan berjalan menuju Allah ini, lihat, tujuan kita adalah Allah, tapi di kiri kanan kita ada siapa? Ada harta bersama kita, ada istri dengan kita, ada anak dengan kita, ada siapapun, ada pangkat dengan kita. Dan orang yang sadar tujuannya kepada Allah, dia tidak akan terganggu dengan anak dan istrinya, akan tapi dia akan menjadi cerdas. Semua yang ada di kiri kanannya akan dijadikan kendaraan menuju Allah. Selamatlah dia. Maka menjadi orang kaya yang bertafakur, sadar kekayaan ini bisa dijadikan kendaraan menuju Allah, maka mudah berinfak. Jabatan yang hanya 5 tahun dan setelah itu mungkin tidak bisa naik lagi, dia sadar akan aku jadikan kendaraan menuju Allah. Tapi kalau tidak menyadari itu semua, dia akan terhambat, tersendat. Jabatannya menjadikan dia tersungkur dalam kehinaan, menjadi orang yang selalu melakukan keharaman. Hartanya pun menjadikan dia lupa kepada Allah. Punya istri pun ternyata menjadi sebab untuk dia berbuat zalim. Punya suami pun ternyata dia daftar neraka melalui suaminya. Tolak pinggang, angkat suara, ada yang begitu? Rendah. Punya anak pun ternyata bukan menuju surga. Punya anak ternyata anak itulah sebab dia masuk neraka jahanam, karena dia tidak pernah mendidik anaknya dengan benar, tidak pernah dikenalkan Allah. Sekolah iya, tapi bukan sekolah kenal Allah. Tersiksalah manusia itu. Dan ini baru bisa benar kalau dia sadar, dan orang sadar itu adalah syaratnya tafakur. Maka tafakur penting, maidan fikrah, tafakur.
Dan tafakkur yang paling istimewa adalah kita mengambil tempat yang sunyi, yang sepi, jauh dari hidup pikuk manusia, sesaat-sesaat seperti itu, bukan selamanya, sesaat-sesaat. Mari kita membiasakan untuk menyisihkan waktu untuk kita mengadu kepada Allah, untuk merenungi diri kita, membawa hati kita dalam renungan yang panjang, yang luas demi kesempurnaan kita menuju Allah. Jangan lupa sepertiga malam, sisihkan waktu untuk mengadu kepada Allah. Sepertiga malam Anda, di saat tidak ada lagi orang di kiri kanan Anda, bebaslah Anda menangis saat itu. Bebaslah Anda untuk menyesali dosa satu. Bebaslah Anda dengan kesunyian itu untuk melacak urusan Anda dengan saudara-saudara Anda dan siapapun yang bersama Anda. Setelah itu, di pagi hari Anda adalah orang yang kenal Allah secara sesungguhnya, sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah. Orang yang soleh yang sesungguhnya, orang ahli ibadah yang sesungguhnya, itulah kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.